memang kondisi seperti ini, ya inilah fakta yang harus kita jalani ya. Mungkin 2 tahun yang lalu saya belum bisa, jangankan 2 tahun yang lalu lah, tahun yang lalu di bulan November ini kan baru muncul ya di akhir-akhir tahun kemarin COVID, dan nggak ada bayangan bisa sampai sejauh ini gitu ya. Oke, sebetulnya ini akan saya ulang lagi sedikit terkait dengan materi sebelumnya, karena waktu itu memang saya harus menguji PPG, tadi saya ceritakan. Jadi PPG itu memang lebih banyak berbicara mengenai mengenai profesi gurunya, jadi kemampuan pedagogiknya sih. Walaupun memang secara konten pun ada juga. Jadi siklusnya banyak, ada berapa siklus? Ada hampir 6 siklus sampai ke ujian akhir nanti. Jadi mulai perangkat pembelajaran, kan Anda belajar ya kalau di pendidikan ekonomi kan ada perangkat pembelajaran mulai dari prota gitu ya, program tahunan, program semester, kemudian ke RPS, ke media, evaluasi dan sebagainya. Nah, itu yang kemarin saya kerjakan dari UPI. Kemarin sebetulnya sudah sebagian sudah saya jelaskan, dan ini adalah materi terakhir sebelum kita nanti penyelesaian di siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi ini terkait materi plan asset, natural resources, dan intangible asset ini sebetulnya materi terakhir sebelum kita masuk di praktek siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi minggu depan itu sudah mulai ke latihan, mulai dari jurnal khusus sampai ke penyelesaian siklus ya. Ini kenapa diberikan, karena memang mau tidak mau Anda selain keterampilan dalam menyusun jurnal dan juga laporan keuangan, ujungnya Anda pun harus mengerti dulu konsep dasarnya. Jadi gini, kenapa ini diberikan? Karena nanti Anda misalnya akan mengajar ataupun misalnya terjun di ekonomi, Anda harus tahu dulu konsep dasarnya seperti apa. Misalnya aset seperti apa, piutang seperti apa, karena nanti itu akan terkait dengan ekonomi juga sebetulnya. Ya, jadi ini sudah kemarin, jadi di dalam aset itu kan, nah ini sebetulnya ya, plan aset itu akan terkait dengan cost-nya, dan nanti ujungnya di sini, di depresiasi, revaluasi, expenditure during useful life, plan asset disposal. Jadi kalau di plan asset ini kita akan berbicara bagaimana nanti kita mengukur berapa sih nilainya. Nanti kan ada nilai buku gitu ya, ada nilai pasar. Yang nanti pada saat disposal, misalnya mau dijual atau misalnya dihapuskan, itu kita harus tahu, atau tukar misalnya, itu harus tahu berapa nilai buku, nilai pasar. Kemudian ketika nanti terjadi pertukaran, maka apakah ada gain or loss dari disposal tersebut, ada kerugian atau keuntungan tidak. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa muncul revaluasi dan depresiasi? Konsep dasarnya adalah ketika kita membeli sebuah aset, misalnya aset tetap yang memiliki umur ekonomis yang dari 1 tahun, itu kan otomatis dia akan terus berkurang nilainya. Ya, misalnya Anda beli HP atau beli laptop tahun ini 20 juta, 2 tahun lagi nggak mungkin Anda bisa jual 20 juta minimal, nggak mungkin, 21 juta. Karena nanti konsepnya ada penurunan, umur ekonomisnya berkurang, kemudian nilainya pun berkurang. Beda dengan, tapi ini agak sedikit anomali ketika Anda berbicara mengenai misalnya motor BSA yang dulu misalnya, atau motor-motor lawas yang memang dia yang harusnya sebetulnya harganya kan harusnya murah ya, karena kan tua banget, tapi karena dia nanti punya pasar tersendiri, maka nilainya agak sedikit berbeda. Itu ya, jadi konsepnya agak sedikit berbeda untuk barang-barang tertentu. Ya, kemudian revaluasi plan asset. Nah, revaluasi ini itu harus dilakukan kenapa? Agar nilai yang ada di laporan keuangan itu memang mencerminkan kondisi sebenarnya. Misalnya gini, yang paling relevan
Itu misalnya contohnya tanah. Kemarin sebetulnya sudah saya jelaskan, misalnya ketika Anda memiliki tanah, sebidang tanah berapa ratus meter di pinggir Jalan Setiabudi, dan Anda beli secara historis itu tahun 80-an, mungkin harganya kan nggak terlalu mahal ya, misalnya hanya 100 juta. Nah, ketika itu masih muncul di laporan posisi keuangan, itu kan sudah tidak relevan. Kenapa? Karena secara kondisi real saat ini, itu sudah tidak mungkin ada tanah seluas itu di pinggir Jalan Setiabudi dengan harga seperti itu. Maka nanti perlu ada revaluasi atau penilaian kembali dari si aset tersebut. Nah, tapi nanti dampaknya akan cukup panjang. Kenapa? Ketika nilai asetnya kemudian tinggi, maka itu kan akan merubah laporan keuangan nanti. Nah, itu ada penjelasan juga nanti di catatan atas laporan keuangan. Efeknya banyak, misalnya apa? Misalnya nanti pajak juga akan berubah, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengeluaran yang dikeluarkan pada saat dia digunakan. Nah, kemarin sempat, kalau tidak salah saya jelaskan, ada nanti pengeluaran yang akan menambah umur ekonomis, ya, dan itu akan menambah nilai si asetnya atau tidak, tergantung kepada jenisnya seperti apa. Nanti jelas di belakang. Net disposal, jadi ketika kita memang memiliki aset, kemudian asetnya itu misalnya rusak atau mau ditukar tambah atau lain sebagainya, ini ada di sini. Oke, ada yang natural resources, sekarang sudah muncul juga konsep terkait dengan clean accounting sebetulnya ya. Nah, jadi sekarang itu aset itu tidak hanya aset yang berupa yang tadi saya sebutkan. Misalnya dengan penjelasan juga, misalnya di kampus kita banyak pohon, dan pohon pun itu harus dihitung sebagai aset. Jadi ketika pohon ditebang, maka akan mengurangi nilai aset yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, seperti itu. Jadi sudah ke arah sana, itu banyak faktor, salah satunya ya climate, itu perubahan iklim ya. Kemudian financial statement presentation seperti apa. Kemudian ada juga aset yang tidak berwujud, jenisnya seperti apa. Jadi ini harus Anda sebatas pengetahuan ya, karena di ekonomi mungkin tidak terlalu banyak tuntutannya, tapi Anda harus tahu dulu konsepnya seperti apa, walaupun nanti sebetulnya tidak terlalu banyak digunakan mungkin ya. Oke, kemudian statement presentation and analysis ini sebetulnya terkait dengan, kalau di akuntansi itu ada analisis laporan keuangan. Tapi yang ini terkait dengan aset saja sih. Jadi bagaimana kita menilai aset itu dengan menggunakan berbagai rasio dan analisis ya. Oke, ini kalau lebih luas analisis laporan keuangan, sebetulnya Anda kalau mau misalnya investasi atau jadi debitur, itu nanti bisa mengukur beberapa hal yang mungkin krusial, sehingga nanti bisa memberikan Anda informasi untuk pengambilan keputusan sebetulnya. Oke, ini ya, yang pertama di plan asset. Plan asset itu diantaranya ada tanah, kemudian ada ini land improvement. Jadi sebetulnya kalau ini ada tambahan-tambahan lain yang ada di atas tanah. Kemudian ada building, ada bangunan, ada equipment. Di sini ada mesin, furniture, dan lain sebagainya. Tapi yang paling dasar yang harus Anda pahami, karakteristiknya ini 3. Nah, yang tadi saya sebutkan itu digunakan di dalam operasi, tidak untuk diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya Anda jenisnya perusahaan dagang, misalnya di penjualan mobil bekas, maka mobil bekas itu jangan dianggap sebagai plan asset. Karena tujuannya bukan operasi, tapi dia memang ya jual belinya di situ. Ya, jadi jangan salah mengelompokkan. Kemudian ini long term in nature and usually depreciated. Jadi memang ini dia lebih dari 1 tahun, sehingga nanti, nah biasanya memang disusutkan karena tadi karena penggunaan terus menurun, maka dia harus diakui penurunannya itu melalui depresiasi. Ya, nah, seperti itu. Kalau misalnya turun sekarang 20 juta misalnya, kemudian tahun depan dihitung jadi 18 juta, maka yang 2 juta itu harus muncul di laporan keuangan dengan apa? Dengan menggunakan depresiasi, beban depresiasi tadi. Ya. Oke, ini
contohnya memang kalau plan asset itu hampir banyak perusahaan yang memang komposisinya di sana. Misalnya di Cathay Pacific Airlines ini kan ini ya airlines, jadi memang perusahaan penerbangan, jadi pasti dia lebih dari separuhnya itu berbentuk plan asset karena pesawat gitu kan ya dan lain sebagainya, bis, alat angkut. Kemudian Wendy's kan restoran, kemudian Walmart itu perusahaan dagang ya, cukup besar seperti itu. Oke, tapi mungkin dengan adanya pergerakan bisnis yang awalnya bisnis langsung, sekarang banyak yang menggunakan sistem, mungkin plan asset menjadi agak sedikit berkurang. Mungkin akan lebih banyak investasinya itu di sistem. Ya. Kita lihatlah ini kan data masa lalu, mungkin ada perubahan. Nah, kalau terkait dengan tanah yang harus Anda perhatikan adalah intinya aset yang dicantumkan cost-nya itu adalah seluruh cost yang dikeluarkan agar aset tersebut bisa digunakan. Nah, misalnya kalau land, berarti kan sampai tanah tersebut bisa dipakai, misalnya dalam bentuk lapang atau dalam bentuk apapun. Ya, kalau misalnya Anda lihat, misalnya pembangunan kan ada proses dulu sebelum tanah tersebut memang nanti bisa dipakai. Nah ini ya, ada purchase price, kemudian closing cost. Ya, jadi ini terkait misalnya dengan pajak pajak-pajak yang terkait dengan jual beli, ya, kemudian brokers commission, kemudian cost of grading, filling, draining. Ini ininya ya prosesnya, misalnya di grading, di filling, kemudian draining and clearing. Jadi semuanya boleh dimasukkan sebagai komponen cost. Kemudian assumption of any liens, mortgage, and ya, seperti itulah pokoknya cost-cost yang memang relevan dengan tanah sampai tanah tersebut bisa dipakai. Nah ini contohnya ya. Pokoknya ini pengeluarannya. Jadi jangan hanya mengakui tanah hanya dari nilai belinya saja, gitu ya. Jadi semuanya harus dimasukkan. Nah ini nilainya, kemudian net removal cost warehouse segini, sehingga nanti yang muncul itu tidak hanya $100.000 tapi sampai 115. Nah ya, jadi nanti dia akuinya sebesar ini, jadi gelondongan ini, tapi nanti ini harus disertai tetap dengan bukti transaksinya, tapi akunya tapi tetap nanti satu di land and cash kalau memang dia belinya secara cash. Nah, kemudian ini land improvement. Jadi ini all expenditure necessary to make the improvement ready for their intended use. Jadi memang tadi misalnya Anda mau bikin supermarket, nah tanah yang di depan itu Anda Anda lengkapi dengan parking lots misalnya ya, landscaping, underground sprinkle yang seperti ini adalah land improvement. Jadi memang dia ada tambahan lain tapi bukan bangunan. Nah, sifatnya nanti seperti ini, ya. Dan dia, nah karakteristiknya limited useful lives. Jadi memang terbatas itunya terbatas ya, beda dengan bangunan. Kalau bangunan nanti sedikit berbeda, sehingga nanti expand atau depreciate the cost of land improvement over their useful lives. Jadi nanti expense nanti tetap harus dibebankan sama seperti konsep untuk depresiasinya. Nah, kalau bangunan semuanya ya, semua cost yang terkait langsung dengan pembelian atau konstruksi. Jadi tidak hanya pembelian tapi konstruksi. Nanti ini akan berbeda misalnya membuat sendiri atau membeli bangunan yang sudah jadi. Ini akan sedikit berbeda pengakuannya. Ya, jadi kalau yang cost untuk pembelian di sini ada purchase price, closing cost seperti yang tadi lah, seperti tanah. Nah, yang berbeda di sini adalah ini construction cost-nya. Nah, contract price plus payment of architect fees. Jadi ada arsiteknya, kemudian ada kalau ini kan ada bentar. Tadi ya, jadi excavation cost, kemudian ini itu pajak ini ya,
pajak bumi dan bangunan, bukan pajak bumi dan bangunan, IMB, izin mendirikan bangunan, yang seperti itu dimasukkan. Ya, kalau equipment, jadi seperti ini. Pokoknya semuanya mulai dari ongkos angkut, handling, sales tax, gitu ya, insurance, assembling, gitu ya, installation, pokoknya semua sampai peralatan tersebut memang siap untuk dipakai. Oke, nah ini seperti ini, ya. Nah ini konsepnya seperti ini. Jadi Anda harus tahu ini pengetahuan, nanti keterampilan saya gunakan media asinkronus ya. Jadi kalau pembelajaran daring itu ada dua. Yang pertama ada sinkronus, ada asinkronus. Yang sinkronus yang kita lakukan seperti saat ini, yang asinkronus itu menggunakan media lain seperti Spot atau WAG. Jadi mau tidak mau kondisi seperti ini tidak bisa kita paksakan semuanya sinkronus. Oke, kemudian nah ini konsepnya adalah depresiasi. Depresiasi is the process of allocating ya, mengalokasikan cost tersebut ya, baik tangible asset itu menjadi expense. Jadi nanti kita akan merubah ya cost yang ada di aset berwujud itu menjadi expense atau beban in a systematic ya, di dalam sebuah sistem yang sistematik dan rasional. Jadi memang harus rasional. Contohnya tadi kan kita beli handphone 20 juta dengan umur ekonomis misalnya hanya 5 tahun. Kalau tidak ada nilai residu kan berarti berapa? Misalnya 20 dibagi 5. Nah, seperti itu ya. Berarti kan harus diturunkan tuh nilainya. Nah, si nilai aset berwujud itu kemudian dengan apa? Dengan cara mengakui penurunannya itu sebagai biaya atau beban, beban penyusutan nanti. Nah, proses of cost allocation not asset valuation. Lihat, proses of cost allocation not asset valuation. Jadi beda, kalau revaluasi nanti beda konsepnya. Kalau depresiasi sebetulnya cost allocation. Jadi bagaimana tadi yang 20 juta itu yang kita belikan HP itu harus dibebankan kepada laporan keuangan secara periodik ya. Jadi kalau misalnya tadi 5 tahun berarti setiap tahunnya itu seharus saya susutkan dan akui sebagai beban penurunannya. Sehingga kita kan kalau sistematik berarti kan ada muncul dan rasional itu muncul sebuah metode perhitungan yang memang sudah diakui. Nah, maka muncul kan garis lurus gitu ya. Kemudian applies to land improvement, building and equipment, not land. Jadi memang tadi karena land itu dia sifatnya sedikit berbeda, maka dia tidak masuk di sini. Depreciable because the revenue producing ability. Nah ini, kenapa? Karena memang bisa disebutkan kenapa? Karena nanti seiring umur ekonomisnya bertambah, maka kemampuan untuk memproduksi atau menghasilkan pendapatan menjadi berkurang. Misalnya gini, yang paling sederhana misalnya bis ya, bis akap misalnya. Nah itu kan pada saat baru itu orang akan cenderung memilih itu dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan pasti jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya atau angkot lah yang gampang ya. Misalnya Anda kan akan jauh lebih memilih angkot baru dibandingkan angkot yang lama. Itu dari sisi Anda sebagai pengguna. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi perusahaan kan ketika baru masih sangat bugar, sangat enak misalnya ya, maka biasanya turnover-nya akan tinggi. Nah, tapi yang sudah tua, misalnya udah 10 tahun, itu kan sudah banyak yang pertama dari fisik, kemudian dari kinerja pun mungkin agak sedikit berbeda, sudah berkurang sehingga kemampuan menghasilkan pendapatannya menjadi lebih rendah. Nah ini. Jadi kalau yang awalnya itu di cost tadi ya, pada saat misalnya kita beli kendaraan, otomatis kendaraan itu siap dipakai pajak beli kendaraan bermotornya, kemudian pokoknya semuanya masuk di sini cost. Kemudian ini kan di atas, kemudian selama penggunaan pasti dia akan turun. Nah, ya. Nah, estimate of the expected life based on need for repair. Jadi ya, jadi seperti ini, estimasi untuk
umur ekonomis itu berdasarkan dari kebutuhan untuk. Nah ini makanya akan muncul setiap bulan misalnya ada perbaikan, ada servis, ya, jadi seperti itu. Jadi akan terus turun sehingga nanti ujungnya ada di sini. Ya, ada estimasi sebetulnya karena ada alokasi, kemudian nanti diestimasikan kira-kira yang residual value itu berapa sih sebetulnya ya aset pada saat umur ekonomisnya berakhir. Tadi misalnya handphone beli 20 juta, nah pada saat akhir tahun kelima, nah berapa sebetulnya? Itu kan estimasi. Ketika kita jual, itu kan tidak bisa ya bisa tidak. Misalnya kalau saya estimasikan hanya 1 juta, ada nggak yang mau beli bekas ya, bekas kemudian harganya 1 juta. Nah seperti itu. Ya itu residual value. Nah kalau Anda belajar pajak nanti kalau nggak salah ada juga ya ada mata pelajaran pajak, mata kuliah pajak di pendidikan ekonomi. Nah kalau di pajak itu tidak mengakui adanya residual value. Ini saya tambahkan lagi pengetahuan bagi Anda. Di pajak itu nanti tidak ada residual value dan kalau di akuntansi bebas. Nah, gini saya jelaskan perbedaan antara pajak dan akuntansi. Di akuntansi itu kita bebas menentukan umur ekonomisnya berapa. Misalnya saya beli mobil, mau saya misalnya alokasikan umur ekonomisnya itu 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun boleh. Kemudian metodenya mau garis lurus, ya selalu menurun, berganda, mau apapun itu boleh. Residual value-nya boleh ada di akuntansi, tapi di pajak itu berbeda. Ya, umur ekonomisnya nanti ada pengelompokannya, tidak bisa sembarangan, ada kelompoknya, kemudian metodenya pun dibatasi hanya 2, hanya selalu menurun berganda dan garis lurus, dan tidak boleh ada residual value. Di pajak itu harus 0, sehingga nanti ketika Anda bekerja di bagian accounting misalnya kalau ini atau di perusahaan, maka nanti akan ada perbedaan antara pajak dan akuntansi. Nah ini ya sebetulnya seperti ini ada beberapa banyak yang bisa digunakan metodenya dan di akuntansi. Misalnya contohnya yang paling sering digunakan dan mungkin Anda sudah sangat familiar adalah straight line method, jadi garis lurus. Kenapa? Karena sederhananya dia akan mengalokasikan beban penyusutan itu akan sama setiap tahunnya. Kalau unit activity method tergantung aktivitasnya seperti apa. Kalau aktivitasnya misalnya pabriknya itu aktivitasnya tinggi, maka dia akan lebih besar bebannya. Kalau double declining itu sebaliknya dari straight line. Jadi memang kalau ini tetap, kalau ini nanti, nah ini pilihan-pilihan ini merupakan kebijakan akuntansi perusahaan yang bisa nanti dipakai. Ya. Nah, misalnya ini contohnya ada cost expected residual value. Jadi nanti ada kasusnya seperti ini. Jadi ada pembelian truk pada tanggal 1 Januari 2011, cost-nya sudah jelas 13.000. Nah, di sini ada residual value-nya, dianggap nanti pada tahun kelima itu dia bisa bisa dijual seharga $1.000. Nah, ini kan estimasi, mungkin pada saat nanti tahun kelima dia bisa jual 1.000, 2.000 atau 500 tergantung nanti. Jadi ini estimasi saja. Kemudian kalau dilihat dari lives in miles, ini kenapa ada life in miles? Ini sebetulnya akan digunakan untuk perhitungan yang ini, unit of activity. Nah, jadi makanya kalau misalnya mesin, maka harus tahu dulu kapasitas mesin produksinya berapa. Nah, itu nanti akan digunakan sebagai data untuk mengalokasikan sebetulnya. Nah, kalau strike line kan gampang ya. Jadi memang minggu depan kita langsung praktek. Kalau ini kan beban itu akan sama, tadi saya jelaskan, maunya itu akan sama setiap tahun. Karena apa? Karena seperti ini rumusnya. Cost dikurangi residual value dibagi dengan umur ekonomis kan ya. 12.000 dibagi dengan 5, sehingga nanti setiap tahun selama 5 tahun itu akan disusutkan sebesar 2.400. Jadi nanti si jurnal beban ya, ada beban penyusutan
kendaraan sebesar 2.400 pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2.400. Nanti akunnya seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, ininya ya. Sebetulnya gampang juga, bisa 20%. Kenapa? Karena 100% dibagi 5 tahun, umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi tinggal 20% dikalikan dengan depreciable cost-nya. Nah, sehingga nanti, ini. Ya, ada 1.000 pada akhir tahun kelima itu nilai bukunya itu harus 1.000. Nah, ini ada residual value-nya. Residual value itu nanti book value di akhir umur ekonomis. Nah, jadi ini tadi depreciation expense, beban penyusutan 2.400 pada akumulasi penyusutan. Oke. Kemudian, kalau unit activity makanya tadi muncul yang per miles-nya berapa. Ternyata ini ada 100.000 miles, jadi tinggal di ini saja 12.000 dibagi berapa unit activity-nya, sehingga nanti per unitnya segini. Nah, dikalikan dengan ini. Ini kan variabel. Jadi kalau tergantung kepada aktivitas yang dilakukan setiap tahun. Jadi akan sedikit berbeda. Kalau dia memang load kerjanya tinggi, maka di sini aktivitasnya akan tinggi sehingga annual depreciation expense-nya menjadi tinggi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kan asumsi sebetulnya yang activity itu akan diasumsikan. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini 1.800. Nah, ini kan tidak sama. Ya, kalau tadi kan tetap 2.400 terus setiap tahunnya sampai dengan tahun kelima. Kalau ini lihat, dia tergantung kepada aktivitasnya. Semakin tinggi aktivitas, maka nanti semakin seperti itu. Ya. Oke, kemudian declining balance ini sebetulnya kalau lebih sederhana 2 kali tarif strike line. Nah, ini declining balance rate is double the strike line rate. Jadi memang tadi kan 5 tahun 100% dibagi 5 tahun 20% kali 2, sehingga nanti langsung dikalikan saja 40% dikalikan dengan book value-nya. Nah, ini 40% ya. Nah, lihat seperti ini. Nah, kalau double declining itu dia akan tinggi di awal. Nih, bebannya itu akan lebih besar di awal, kemudian berangsur-angsur rendah. Ya, terus menurun sampai dengan, untuk yang tahun di akhir nanti ini harus disesuaikan. Kalau nilai bukunya nanti 1.000, maka di sini kalau dikalikan kan mungkin ini langsung diestimasikan saja, dikurangi saja selisihnya antara ini dengan nilai residunya berapa. Nah, seperti ini. Ya, kalau ini tetap, kalau ini tergantung aktivitas, kalau ini terus menurun. Nah, ini sebetulnya kan salah satu pilihan yang dipilih nanti oleh perusahaan kebijakan akuntansi seperti apa, mau tetap, mau menurun, atau tergantung nanti kepada aktivitasnya, seperti itu, ya. Oke. Nah, ini depreciation for bentar. Ada telepon dari Powerek 2 ya, sebentar ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan lagi. Oke, misalnya gini, misalnya ini sama ya, dia belinya small delivery truck seperti ini. Nah, nanti yang berbeda nanti di sini. Oke, nah ini kalau tadi kan diasumsikan kita belinya itu di awal tahun, ya, jadi full 12 bulan. Nah, tapi kalau misalnya kita belinya itu nanti di Oktober nih, Oktober tanggal 1, berarti kan tidak
bisa semuanya kita akui sebagai beban yang full tadi 2.400. Iya. Tapi memang harus disesuaikan dengan yang digunakannya berapa lama. Kan gampang sebetulnya ya, tinggal tahunannya berapa dibagi 12 dikali dengan jumlah bulan yang kita gunakan, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan. Itu 12, jadi yang 2.400 dibagi 12 dikali 3 saja. Nah ini saja sebetulnya. Kalau yang ini, yang penjelasan yang ini. Nah, jadi ketika Anda punya kasus seperti itu, maka tanggal pembelian menjadi sangat penting. Tidak bisa langsung Anda akui 2.400, karena dia baru gunakan di tanggal 1 Oktober tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau yang ini ya tidak ada perubahan sih sebetulnya, karena kan kalau ini dia tergantung kepada penggunaan. Ya, kalau misalnya di tahun tersebut digunakannya berapa ya itu saja. Ya. Nah, kalau yang ini double declining sama dengan yang straight line. Ya. Ini saja berarti yang ini tuh harus diakui dulu. Nah, ini porsinya berapa, baru dikalikan dengan persen. Nah, ini tadi saya sudah singgung sebelumnya. Ada keterkaitan antara tax dan pajak dengan depresiasi. Kenapa? Karena nanti sebetulnya ini akan berpengaruh terhadap pembebanan, ya kan? Kalau bebannya lebih tinggi, maka income si income-nya perusahaan itu akan berbeda dengan yang tadi. Makanya saya jelaskan tadi, penggunaan metode itu nanti akan berbanding lurus dengan strategi perusahaan. Kalau dia pengen lebih stabil, dia bisa menggunakan yang ini, yang strike line gitu ya, karena dia akan tetap setiap periodenya itu tetap. Tapi ketika dia mau kemudian laba perusahaannya menjadi lebih sedikit di awal gitu ya, maka dia bisa menggunakan yang double declining. Kenapa? Karena nanti beban sebagai salah satu pengurang labanya itu akan menjadi lebih besar, sehingga nanti labanya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti tax-nya menjadi lebih kecil. Gitu. Makanya ada konsep yang namanya tax planning juga di situ. Ya. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan antara pajak dan akuntansi. Jadi kalau misalnya Anda belajar pajak, Anda juga harus tahu minimal pengetahuan di akuntansi atau sebaliknya, seperti itu. Ya, karena nanti di lapangan biasanya pajak dan akuntansi itu saling ini nanti. Makanya di prodi saya dorong untuk memiliki sertifikasi di perpajakan. Seperti itu ya. Dan Anda pun di ekonomi kalau mau boleh itu menambah ke nilai jual Anda nanti. Nah, Pak, kalau misalnya saya rubah, misalnya awalnya tadi handphone saya itu 5 tahun, tapi ternyata setelah dijalani, nggak mungkin 5 tahun, 3 tahun atau 4 tahun sudah selesai sepertinya, Pak. Nah, itu bisa ada yang namanya revisi periodic depreciation, tapi nanti akan berbeda. Nah, berarti kan ada perubahan nanti antara alokasinya dan estimasi nanti. Nah, ini change in estimate accounted for in the period of change in future period. Jadi nanti akan kita lihat perubahannya di mana, apa yang berubah, dan nanti bagaimana perubahan di alokasinya. Nah, ya kita lihat. Misalnya ini kan yang tadi 1 Januari dia beli truk, kemudian 5 tahun. Nah, the company has used the strike line method. Jadi si company ini, si perusahaan itu sudah menggunakan strike line. Nah, seperti itu. Dan book value-nya 5.800. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia perubahannya di situ. Nah, ini tidak, what is the journal entry to correct the prior year's depreciation, ini nggak usah, karena nanti dia sudah masuk ke nilai buku, jadi nggak usah dirubah, biarkan saja. Nah, misalnya gini, yang pertama itu yang harus Anda tetapkan itu book value-nya.
Di book value itu nanti yang akan menjadi dasar untuk penentuan alokasi setelah perubahan. Nah, residual value-nya tadi di akhir tahun kelima ya, $1.000. Nah, depreciable cost-nya sekarang tinggal segini, 4.800. 4.800, kemudian, nah ini, dari 2014, dia kan belinya berapa sih, bentar. Kasusnya itu kan, saya balik dulu. Oke, 2011 kan ya, 2011 berarti 2011 dia jual 2000, di 2014 dia rubah. Nah, sorry nih. Tadi belinya Januari 2011, kemudian dia rubah di Januari 2014, berarti kan sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun dijalani. Nah, berarti kan ini book value ini adalah book value tahun ketiganya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian ini direvisinya segini. Sehingga annual depreciation-nya menjadi berubah. Nah, yang awalnya tadi sekarang yang ini 1.600. Nah, ini hal-hal yang harus Anda cari dulu. Book value-nya berapa? Residual value. Kalau ini dia perubahannya di sini, revisinya di useful life-nya. Pak, kalau misalnya book value-nya berubah, nah nanti ini yang akan kita rubah. Pokoknya perubahan itu bisa jadi biasanya di umur ekonomis atau di residual value. Nah, tadi misalnya kalau saya beli handphone 20 juta, tahun kelima itu awalnya 1 juta, wah kalau melihat seperti ini kayaknya nggak bisa dijual, dinolkan bisa. Nah, tinggal dilihat saja kapan mulai direvisinya, kemudian nanti tinggal disesuaikan. Lihat book value pada saat perubahan, dikurangi dengan residual value yang baru. Nah, ininya dipakai misalnya kalau tidak perubahan umur ekonomis, pakai sisa umur ekonomis yang lamanya berapa. Oke, seperti itu. Jadi tidak diharamkan ya, bebas. Boleh Anda merubah tadi umur ekonomisnya atau residual value-nya di awal atau di pertengahan. Tapi biasanya di awal periode, tapi di pertengahan penggunaan, maksud saya gitu. Karena nanti ketika perubahan itu di pertengahan tahun itu akan berpengaruh juga terhadap kebijakan akuntansinya. Oke, selanjutnya, nah revaluation. Nah, IFRS allow revaluation of planned asset to fair value. Ada yang namanya nilai wajar. Kalau yang tadi saya sebutkan yang 100 juta itu yang lama itu kita menggunakan konsep historical cost ya, karena memang secara historis kemudian bukti-bukti juga memang pasti 100 juta, tapi kan tidak wajar nilai 100 juta dengan aset seperti itu dinilai tidak wajar. Nah, makanya ada konsep fair value. Nah, untuk menciptakan fair value maka muncul konsep revaluasi tadi. Nah, if revaluation is used, it must be applied to all asset in a class of asset. Jadi memang kalau revaluasi ini digunakan, maka semua harus ditetapkan di seluruh aset di dalam kelas yang sama. Nah, seperti itu. Ya, asset that are experiencing rapid price change must be revalued. Ya, nah in annual basis, jadi secara tahunan. Otherwise, less frequent revaluation is acceptable. Seperti itu ya. Jadi IFRS pun memang menghendaki memperbolehkan. Nah, misalnya contohnya ini carrying value-nya 1 juta, kemudian useful life-nya 5 tahun, tidak ada residual value. Nah, seperti ini ya, pakai asumsinya pakai strike line, jadi tinggal 1 juta dibagi 5 saja, jadi 200.000, ini seperti ini. Oke, kemudian tinggal di 800 itu berarti kan ini dikurangi dengan beban depresiasinya, jadi nilai bukunya itu 800. Nah, kemudian di akhir tahun pertama, ini kan yang tahun pertama ya, tahun pertama kan nilai bukunya sebetulnya 800 nih. Ya, jadi Anda pahami dulu, ini ada aset, kemudian disusutkan. Nah, pada tahun pertama, setelah
dipakai, maka secara nilai buku sudah 800, tidak 1 juta. Nah, sekarang kasusnya adalah, nah di akhir tahun pertama, si appraisal ini, dia menentukan bahwa sebetulnya fair value asset-nya itu tidak 800, ini kan lebih tinggi ya. Kalau tadi kan 800, nilai bukunya itu di catatan perusahaan itu 800. Tapi menurut si appraisal, itu dia lebih tinggi sebetulnya, 850. Pak, kalau nanti ternyata penilaiannya lebih rendah, bisa nggak? Bisa saja, tergantung nanti kasusnya seperti apa. Nah, tapi kalau turun berarti kan bukan adanya impairment, ya. Kemudian, nah ini. Nah, tadi kan 800 kan ya. 800 itu kan akumulasi depresiasinya 200 tadi. Nah, karena ada perubahan nilai buku yang awalnya 800 menjadi 850, maka ini harus diakui tadi, nah ini nih, 50 ini. Nah, plan asset-nya, jadi yang awalnya 200, jadi diturunkan 150 ditambah dengan revaluation surplusnya. Ini selisih dari 850 dengan yang 800 yang nilai buku yang tadi ya. Oke, revaluation surplus is an example of an item reported as other comprehensive income. Nah, ini nanti akan muncul di other comprehensive income. Nah, yang ini surplusnya. Nah, nanti kita bahas. Ini istilah di IFRS ya. Kalau misalnya di perusahaan dagang biasa nggak muncul. Kita nggak pakai itu. Kemudian tadi ya, karena dianggap bebannya itu tidak 200 tapi 150 seperti ini. Jadi akumulasi penyusutan peralatannya seperti ini revaluation surplusnya seperti ini. Ini masuk di kelompok equity. Nah, makanya nanti ketika ini berubah ya, ada revaluasi, maka nanti efeknya kemana-mana saya bilang tadi. Nah, kemudian di laporan posisi keuangan atau di neraca nanti akan berubah lagi. Asetnya akan berubah yang awalnya 800 menjadi 850. Dan kemudian itu akan berpengaruh kemana? Berpengaruh kepada dasar untuk menentukan nilai dari sisa umur ekonomisnya. Kalau awalnya tadi 1 juta dikurangi dengan 200, 800, nah sekarang basisnya berubah dari 800 itu menjadi 850. Gitu ya, sehingga nanti beban penyusutannya akan menjadi lebih tinggi di tahun kedua dibandingkan dengan yang normal. Oke, sampai sini oke ya, ini pengetahuan ya, nanti keterampilannya kita pakai di latihan nanti. Untuk yang yang sinkronus, sekarang saya mau kasih konsep dulu. Oke, kemudian ada pengeluaran yang dilakukan selama siklus hidup, selama dia dipakai. Nah, ada yang disebut dengan ordinary repairs. Jadi memang ini perbaikan yang umum ya, yang biasa dikeluarkan. Jadi pengeluarannya itu untuk menjaga agar operasinya itu efisien dan produktivitasnya sama dengan umur ekonomis. Ya, jadi kan kalau misalnya mobil kalau tidak dirawat, tidak diservis, otomatis nanti dia akan tidak akan berjalan secara baik, tidak produktif dan inefisien nanti. Tinggal gampang debitnya repair ya, atau maintenance expense kan biasa. Kalau misalnya Anda mau mencatat itu, akui saja sebagai beban beban repair atau beban perbaikan atau perawatan tergantung kepada COA yang ada di perusahaan Anda. Kemudian di kreditnya revenue expenditure. Nah, ini revenue expenditure ini dia sifatnya itu tidak akan menambah nilai asetnya, tapi yaitu hanya diakui sebagai ini saja, beban saja, beban perawatan yang biasa. Beda dengan ini addition and improvement. Kalau addition dan improvement ini dia akan menambah nilai dari si asetnya,
Makanya bukan masuk di revenue expenditure, tapi di capital expenditure. Nah, kenapa? Karena yang ini, pengeluaran yang addition and improvement ini, dia akan meningkatkan, increase the operating efficiency, productive capacity, or useful life-nya. Jadi kalau misalnya dia ditambah atau misalnya dimodifikasi sehingga nanti bertambah nilai nilai produktivitasnya, kemudian atau nilai atau umur ekonomisnya nanti bertambah, nah maka nanti dia masuk di capital expenditure. Nah di debitnya, nah lihat debitnya itu bukan beban, tapi dia langsung ke si plan asset-nya. Jadi kalau misalnya di sini dia ke kendaraan, berarti debitnya langsung kendaraan saja. Ya, kreditnya capital expenditure. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan aset disposal. Nah, di yang ini, ya di bagian ini kita sebetulnya akan sok Anda perhatikan misalnya ya, di perusahaan itu kan, nah ini ada retirement. Misalnya ada JNE misalnya punya truk untuk angkutan, kemudian kemarin saya lihat ada kecelakaan misalnya di jalan tol dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu kan harus dihapuskan. Nah, ini karena scrap or discard. Jadi memang tergantung. Ya, atau memang karena dia sudah rusak karena pemakaian atau karena kecelakaan sehingga nanti dia harus berhenti digunakan. Atau misalnya ini bisa dijual ya atau tukar tambah tergantung nanti kondisinya. Misalnya saya punya truk tahun 2015 mau diganti ke 2019. Nah, itu tukar tambah ya. Nah, ini bagaimana cara mencatatnya? Jadi cara mencatatnya sebenarnya kita harus tahu dulu nanti si ini berapa akumulasi depresiasinya, kemudian berapa nilai bukunya dan berapa nilai jualnya. Bentar, ini ada contohnya. Nah ini misalnya, ya si Horvath Enterprise itu berarti menggunakan komputer printer yang cost-nya itu 32.000 dan akumulasi penyusutan dari si printer tersebut 32.000. Nah, ini caranya. Ini saja akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan berarti printer ya, peralatan pada printing equipment. Kalau memang ternyata dia sudah habis nih, akumulasinya kan sama, berarti kan ini dihapuskan saja. Kalau ini tidak dihapuskan, otomatis nanti si printing equipment-nya ini akan tetap muncul di mana? Di neraca ya, di laporan posisi keuangan. Makanya pengelolaan aset itu tidak hanya sebatas pembelian, kemudian depresiasi, pengelolaan, tapi juga nanti penghapusan. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalnya memang umur ekonomisnya sudah habis, maka nanti perlu ada, nah ini, perlu ada jurnal yang nanti akan menghapus si aset tersebut, sehingga nanti aset yang sudah habis masa manfaatnya tidak lagi muncul di laporan posisi keuangan. Nah, kalau yang ini sama juga retirement ya. Kalau yang ini dia pada saat retirement ini nilainya itu tidak sama lihat. Kalau ini kan sama ya, 32. Kalau ini akumulasi depresiasinya 14.000 ya, tapi nilainya itu 18.000. Makanya ini yang saya katakan ada loss or gain on disposal. Karena lihat, karena akumulasi depresiasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai bukunya, ya nilai bukunya kan yang dicatat 18.000, ya tapi yang sudah disusulkan 14.000 sehingga nanti, nah ini ada kerugian dari pertukaran atau ini retirement, disposal saja 4.000. Nah, di mana ini dilaporkan si loss on disposalnya? Nah, perusahaan harus melaporkan loss on disposal itu di other income and expense section. Ya, jadi nanti di income statement-nya itu harus dimunculkan di situ. Oke, nah kalau tadi dia berhenti digunakan, kalau yang ini bisa dijual. Nah, dijual itu nanti bisa tukar tambah dengan
dengan aset yang serupa atau memang kita jual dapat uang. Nah, kalau yang seperti ini kita harus komparasikan antara book value ya, nilai buku dari aset tersebut dengan berapa uang yang kita dapatkan dari penjualan aset tersebut. Nah, jika pada prakteknya book value itu lebih kecil ya, if proceed exceed the book value, jadi book value-nya lebih kecil, maka ada gain on disposal. Sebaliknya, jika book value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang kita jual, maka ada loss on disposal. Itu aja sih. Ya kalau misalnya nilai buku kita 1 juta, kita jual 1.100.000 kan pasti 100 kan ya. Nah, sederhananya gitu aja. Nah, kalau yang ini, bentar. Ini gain ya. Oke. Oke, ini bentar. Dia menjual furniture-nya itu 16 juta secara cash. 16.000. The office furniture originally cost, ini berarti kan awalnya dia beli 60.000. Ya, pada tanggal 1 Januari 2011. Sekarang sudah bulan Juli, berarti setengah. Jadi pakai 6 bulan ya. It had accumulated depreciation 41.000, depresiasi. Nah, ini yang sudah diakumulasinya 41.000 ditambah dengan 6 bulan dari Januari sampai Juli pada saat dia jual 8.000 kan ya. Oke, itu informasinya. Jadi untuk pencatatan pada tanggal 1 Juli kita harus tetap akui dulu si bebannya itu selama 6 bulan segini. Sehingga nanti ini akan bertambah ke sini sebetulnya nanti akumulasinya sampai dengan Juli 2011 itu menjadi 49.000 nanti. Nah, di sini. Nah, ini 49.000 sehingga nanti book value-nya itu 11. Book value-nya 11, kemudian kita jual 16, berarti kan ada selisih 5. Ya kan? Itu catatan kita harganya 11, tapi kita jual 16, berarti kan apa? Ada gain or on disposal. Nah, ini. Cash, kenapa cash? Karena kita dapat uang 16.000, karena tadi penjualannya secara cash. Kemudian akumulasi depresiasinya yang ini. Ya. Kemudian office equipment-nya yang ini. Nah, ini kan ke sini nanti, ini ke sini, ini ke sini. Kemudian baru di sini gain on disposal. Sehingga nanti akan muncul nilai equipment yang baru. Ya. Di sini kalau ternyata dia jualnya misalnya 10.000, berarti bukan gain on disposal, tapi loss. Nah, kalau loss berarti tidak di sebelah kredit, tapi di sebelah debit pencatatannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini loss on disposal 2.000. Kalau dia jualnya tadi 9.000. Ya, jadi kalau ini rasional aja, pakai rasio saja. Jadi kalau misalnya di catatan itu harganya 11.000, kemudian dijual lebih murah, berarti kan harus diakui sebagai loss on disposal-nya. Nah, ini yang terakhir terkait dengan yang disposal, ada ini, exchange. Jadi dia bisa tukar nih. Ya, the rationale for recognizing a gain or loss is that most exchange have. Nah, ini ada komersial, substansi komersial. Nih kita lihat nih contohnya ya. Nah, ini si Roland ini menukarkan truk lama dia yang kosnya 64.000, kemudian ini sudah diakumulasi penyusutannya 22.000. Sehingga sebenarnya kan tinggal berapa, 42 ya. Tinggal 42 lagi. Plus cash 17.000 untuk new semi truck. Nah, the old truck have a fair value 26.000. Jadi ada beberapa angka nih. Hati-hati ya. Ini adalah cost awalnya, ini yang sudah disusutkannya, kemudian ini fair value-nya. Jadi kan ada book value, ada fair value. Kalau book value-nya tadi berapa? 42 ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian ini nilai tambahnya. Jadi kita kasih truk kita
yang lama tambah uang cashnya. Nah, kita jelaskan. Ini yang lama tadi ya. Ini nilai lamanya, ini akumulasinya, sehingga ini yang saya sebutkan tadi, book value-nya itu 42.000. Secara catatan di perusahaan, nilai truk lama kita itu 42.000. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, ternyata ada fair value, konsep fair value tadi. Fair value itu harga pasarnya ternyata nggak 42.000 nih, hanya 26.000. Nah, dari sini pun kita harus sudah akui sebagai loss on disposal. Ini belum ditukarkan ya, ini belum ditukarkan. Kita baru mengakui ini sebagai fair value-nya 26.000. Sehingga nanti 16.000 itu harus akui dulu sebagai loss on disposal. Oke, paham sampai situ? Ya, lanjutkan dulu ya. Nanti pertanyaan boleh di belakang. Nah, kemudian berarti kan fair value nih. Fair value kita akui dulu. Pokoknya walaupun secara pencatatan ini 42.000, tapi tadi IFRS menggunakan fair value, maka fair value kita yang digunakan 26.000 ditambah 17. Jadi ini untuk nilai truk kita yang lama, kemudian ditambah 17.000 untuk uang tambahan. Nah, sehingga sebetulnya yang new semi truck yang baru itu harganya 43.000. Ya. Nah, ini 43.000. Ini tinggal inikan saja nanti. Nah, seperti ini ya. Semi truck ini yang baru, ini yang lama. Ini untuk mengurangi ini. Ini tadi pengakuan atas selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Ini kas yang kita keluarkan untuk tambahan. Nah, ini. Sehingga nanti sok aja Anda bisa ini saja. Ya. Jumlahkan saja ini sama ini pasti sama dengan ini tambah ini tambah ini. Oke, kalau ini apa? Kalau yang ini, nah kalau ini beda. Kalau yang ini kasusnya ketika ternyata nilai fair value-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan book value. Lihat nih, kalau tadi kan book value-nya lebih rendah, lebih tinggi. Kalau ini dia book value-nya lebih rendah sehingga nanti ada gain on disposal 7.000. Nah, seperti itu. Fair value of old equipment berarti nanti 19.000 yang ini. Ya. Yang nilai fair value-nya. Kemudian, nah ini, bayarnya 3.000 sehingga cost-nya equipment-nya 22.000. Ya, jadi seperti itu. Jadi, kalau ini gain on disposal. Oke, kalau yang ini sebetulnya pengetahuan saja, ya. Masuk ke seksi 2, natural resources. Jadi ada aset berupa ini, natural resources, ada sumber daya alam. Misalnya ini, ada oil, ada gas. Jadi ini sebetulnya nanti misalnya lebih fokus misalnya di Pertamina, gitu ya, di Total yang seperti itulah. Ya. Oke, ini hanya catatan saja, tidak akan terlalu banyak saya jelaskan. Ada deflation, ini berbeda. Ya, kalau deflation itu untuk natural. Kalau tadi kan ada depresiasi, devaluasi, ini ada deflation. Deflation itu untuk natural resources. Oke. Ini pengetahuan saja seperti ini. Ya. Oke, deflation namanya. Nah, kalau ini kan ada ya, di sekitar Anda ada nih. Ada intangible asset. Jadi ada aset yang memang perusahaan miliki tapi dia tidak berwujud, ya. Ada hak, ada privilege, ada competitive advantage, gitu ya, tergantung jenisnya seperti apa. Ada paten, copyright, gitu ya, franchises, trademark, goodwill, itu. Oke, ini ininya saja, apa namanya, karakteristiknya, paten seperti apa. Nah, ini ada namanya amortisasi nanti. Ya, strike line ini ada amortisasi. Serah nanti pakai metode yang mana. Misalnya ini menggunakan amortisasi, ya udah amortisasi expense pada paten. Terus aja gitu. Copyright,
trademark, franchises, goodwill, sama ya, nanti dia akan diamortisasi. Oke. Oke, ini nanti yang analisisnya banyak sebetulnya, misalnya kalau aset ada ROA, ya ada banyak, ada aset turnover, macam-macam. Ya, jadi seperti itu materi untuk hari ini. Cukup banyak sebetulnya, tapi itu relevan dengan kondisi yang ada. Itu kan misalnya ada aset yang dihapus, kemudian aset yang dijual, aset yang ditukar, itu kan wajar dalam perusahaan. Anda punya perusahaan, kemudian truknya sudah mogok misalnya, ya udah hapus saja. Nah, pada saat penghapusan tadi apakah nanti nilai bukunya itu sudah nol? Nah, itu kan tergantung nanti kasusnya seperti apa, baru Anda catat, ya. Jadi silakan seperti itu untuk penjelasan hari ini. Nanti ditunggu latihannya di spot ya. Kita akan gunakan asinkronus. Jadi untuk sinkronus silakan, ada yang mau ditanyakan boleh saat ini, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kebayangkan ya? Semuanya mau jadi guru atau nanti punya perusahaan. Nah, kalau punya perusahaan pun harus paham ya konsep dasarnya seperti apa. Saya harapkan sih UMKM pun menggunakannya bukan hanya basisnya pencatatan tapi pembukuan. Gitu, sehingga nanti akan di kewajiban perpajakannya pun tidak pakai yang PP23 yang final itu. Oke, silakan saya buka pertanyaan untuk hari ini, silakan. Ada yang menanyakan, ini bingung atau memang sudah paham? Misalnya dulu Pak, saya dari SMK yang itu Mas sudah Pak, gitu ya. Atau misalnya di SMA pun saya sudah belajar. Boleh, kalau masih bingung boleh ditanyakan. Oke, silakan. Saya kasih waktu untuk bertanya. Pak, kalau saya mau bertanya, kalau tadi kan yang metode garis lurus yang di jurnalnya kan karena nilainya sama setiap tahunnya, jadi tulis aja 2.400 tadi ya Pak. Terus kan kalau yang per unit aktivitas itu ini ditulisnya 1.800. Nah itu kan setiap tahunnya beda. Kenapa yang ditulisnya yang 1.800 Pak? Oke, bentar. Yang paling awal. Apa kita selalu pakai yang paling awal, maksudnya tahun pertama? Ini hati-hati, itu kan ada nilai buku, ada nilai, bentar saya balik lagi ya. Kalau nilai buku itu nilai aset setelah dikurangi bebannya. Bentar, mana ya? Yang ini ya. Oke, yang ini. Iya, Pak. Nih lihat, ini ada annual expense, ini bebannya ya. Ini beban yang nanti akan ditulis di beban penyusutan pada akumulasi penyusutan yang ini. Nah, bukan yang ini ya, hati-hati. Ini akumulasi nih. Jadi akumulasi itu nanti ini tahun pertama, tahun kedua berarti ini ditambah ini. Yang ini ditambah yang ini. Iya. Ya. Nah, kenapa yang jadi bikin bingung ya? Mungkin kalau yang ini kan sama nih. Iya. Ya. Annual expense-nya mau tahun ini 2012, 2013 sama. Kenapa? Karena tadi alokasinya kan sama tiap tahun. Karena kan si strike line itu akan membagi sama rata alokasi antar tahunnya. Karena kan rumusnya kan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis, sehingga nanti akan sama kan per tahunnya. Nah, kalau yang ini apa yang mempengaruhinya? Sebetulnya yang berpengaruh di sini itu adalah ini nih, jam kerjanya. Kalau di sini jam kerjanya lebih tinggi, berarti di sini pasti otomatis proporsional ya, akan lebih tinggi nih misalnya nih. Ini 15.000, 1.800 kan? Yeah. Kalau ini 30 naik 2 kali lipat, maka si expect-nya pun akan meningkat sama 2 kali lipat. Kan 3,6 itu 2 kali 1,8. Nah, ya kalau ini mah tergantung jam kerjanya sebetulnya. Gitu, Neng.
Makanya kalau yang ini nanti akan beda-beda tergantung penggunaannya. Kalau sekarang hanya 1.000 ya udah 1.000 kali 0,12 saja, Pak. Maka bebannya segitu saja. Ya, Maka berarti nanti yang di jurnal itu yang annual expense-nya ini ya, Pak? iya, betul. Karena ini kan nilai buku nanti nih, nilai buku ini akumulasi ini nilai buku nih. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan saya minta Anda untuk membuat jurnal pada tahun 2014, Anda salah kalau jawabannya yang ini. Iya. Jawabannya 2014 berarti kan 3.000 ya, Pak? 3.000, betul. Itu ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya, misalnya ada kasus, berapa nilai buku tahun ke-14? Nah, berarti Anda harus buat tabel seperti ini dan ini jawabannya. Kalau saya minta nilai bukunya ya. Kalau saya tanya nilai akumulasi depresiasinya berarti yang ini. Ya, jadi nanti jawabannya tergantung kepada pertanyaannya seperti apa. Gitu Karisma ya. Ya, Pak. Kalau pakai yang unit of activity method itu ada keterangan penggunaannya, Pak, penggunaan apa barangnya, penggunaan alatnya. Kalau misalkan di soal diminta pakai metode yang unit of activity method gitu. Ya, nanti pasti. ada ketahuan. Pasti. Jadi nanti akan muncul berapa kapasitas, tadi kan 10.000 ya kalau nggak salah ya. Ini tuh kalau nggak bentar, saya lihat soalnya. Nah, kalau ada umur unit aktivitas, maka ini akan harus muncul ini dulu 100.000 nih. Dia berapa sih kapasitas produksi maksimalnya? Nah, baru nanti setiap tahun berapa yang digunakannya, gitu. Ya, kalau ini tidak ada berarti nggak bisa dihitung dong, karena kan 100.000 ini akan membagi ini sebagai pembagi untuk menghitung cost unitnya berapa, cost per unitnya. Kalau tidak ada ya nggak akan muncul cost per unitnya berapa, sehingga nanti nggak bisa dihitung berapa nilainya. Ya. Kalau jam penggunaannya itu nanti gimana, Pak? Ada Nah, di kalau soal penggunaan kasuistis ada juga. Berarti kan kalau ditanyakan 2014, berarti kan saya harus punya data tahun 2011 dipakai berapa jam, 12 berapa jam, 13 berapa jam. Kalau mau saya minta pertanyaannya di book value. Karena kan kalau hanya jam kerja yang digunakan di tahun 2014 saja kan nggak bisa dihitung book value-nya. Paling hanya annual expense-nya saja yang bisa dihitung. Gitu. Ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, ini menarik sebetulnya kalau nanti Anda belajar pajak sampai ke rekonsiliasi fiskal. Karena ini salah satu beda tetap antara pajak dan akuntansi nanti. Ada perbedaan di situ. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau yang disposal bisa ya dipahami ya, konsep dasarnya bisa dipahami kan. Aset itu kan mungkin tidak sampai, misalnya tadi saya punya laptop umur ekonomisnya 5 tahun. Itu kan mungkin pada pertengahan tahun, wah ini mah udah rusak nih, nggak mungkin 5 tahun, saya revisi jadi 4 tahun, itu bisa memungkinkan. Kemudian pada pertengahan tahun saya mau tukar tambah misalnya, nah itu kan harus dicatat sama perusahaan, nggak bisa enggak. Kalau misalnya yang pribadi mah bebas lah, Anda mau catat silakan, mau enggak juga nggak apa-apa kan, bebas. Tapi kalau di perusahaan aktivitas seperti itu harus dicatat. Nah, pencatatnya seperti apa yang tadi? Kalau dijual gimana, tukar tambah gimana, terus kalau misalnya mau retirement gitu ya, mau dipensiunkan tidak digunakan lagi seperti apa. Nah, gitu ya. Konsep dasarnya seperti itu. Kalau aset itu seperti itu siklusnya. Oke, silakan ada yang disampaikan lagi, ditanyakan? Gimana? Karisma mau nanya lagi? Enggak, Pak. Oke. Jelas ya? Ditunggu saja nanti tugasnya saya akan upload di Spot, kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin
tidak jelas bisa disampaikan di spot atau bisa lebih cepat di WAG, media asinkronusnya. Kemudian untuk minggu depan itu kita akan masuk di penyelesaian siklus perusahaan dagang. Ya, jadi nanti basisnya problem based learning, PBL, nanti ada ada soal kemudian dikerjakan. Nah, jadi seperti itu. Ya, karena kalau aplikasi akuntansi keuangan sebetulnya kan lebih banyak ke prakteknya. Nah, minggu depan kita sudah mulai praktek, ini dasarnya, sehingga nanti pada saat praktek kemudian menemukan ada kasus terkait dengan depresiasi, Anda sudah tahu. Jadi tidak hanya sebatas menjurnal, tapi juga Anda tahu konsepnya seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Minggu depan kita akan langsung ke PBL, ada tugas nanti apakah diasinkronus dulu, kemudian nanti setelah dikerjakan kita pakai sinkronus untuk pembahasan atau seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Kita combine-kan saja media sinkronus dan asinkronusnya. Oke, ada pertanyaan? Saya kasih kesempatan terakhir untuk bertanya. PPT-nya ada yang bahasa Indonesia, Pak? Wah, Bahasa Inggris semua ya? ini lebih enak bacanya yang ini. Kalau bahasa Indonesia kadang multitafsir. Nanti Iya, saya kasih deh, yang ini saya ada bahasa Indonesia ada. Saya upload di spot ya dengan tugas. Oke, cukup? Ada lagi?